Bahar FPI relawan Anies sweeping cafe yang lagi tutup dan ancam karyawan, mana polisi? Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Di tempat hiburan tutup semua ya? Tutup. Kalau ini apa? Oh ini cuma kedai kafe aja, cuma makan. Seorang preman yang baru keluar dari penjara dan sekarang memakai sorban gitu ya, dan dielulukan pendukungnya seolah-olah pendakwah agama hebat, dia keturunan Habib katanya, tapi saya tidak peduli keturunan apapun, keturunan siapapun. Sekarang dia dengan arogan. Bahar bin Smith pada 2012 pernah ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan semena-mena terkait sweeping di kafe-kafe Jakarta Selatan. Orang ini pada 2012 sekitar 11 tahun lalu pernah ketahuan membawa samurai. Sekarang setelah 11 tahun bukannya makin dewasa malah makin gak jelas. Takut imannya keganggu dan ikut-ikutan maksiat, ia datangi kafe yang sudah tutup. Waduh, lucu bener gak tuh? Emangnya kafe itu salah apa? Lebih guna kafe itu daripada hidupnya Bahar. Kalau para kadrun melihat tindakan Bahar dianggap bijak mendatangi kafe yang sudah tutup, justru saya melihat tindakan relawan Anies yang pernah menghina Jokowi dengan cara memeloroti celananya adalah tindakan dungu yang takut terpengaruh. Saya kira apa yang menjadi tindakan Bahar ini adalah tindakan mengangkangi hukum, merasa sebagai keturunan Nabi, merasa bisa melakukan kekerasan dengan dalih agama. Ia jadi raja kecil di daerah Jawa Barat, tempat Ridwan Kamil memimpin. Tindakan Bahar ini meski dianggap memperjuangkan etika agamanya adalah tindakan yang mengangkangi hukum. Mantan narapidana pengerusakan kafe di 2012 dan juga baru-baru kemarin ini dibebaskan dari penjara karena penganiayaan anak di bawah umur sudah terlalu arogan. Tindakan arogan ini lucunya didiamkan oleh Kapolri Listio Sigit. Polisi nggak berani menyentuhnya. Bahkan dari pengakuan Bahar, polisi yang memborgol dia di penjara katanya sampai tunduk-tunduk di hadapan Bahar minta maaf karena memborgol keturunan Nabi. Ngawurnya penegak hukum di Indonesia, masih ada saja isu-isu yang bersifat tahayul alias superstitious yang masih dipercaya. Katanya memproses hukum orang yang dianggap keturunan Nabi bisa kualat. Kalau takut kualat, nggak usah jadi penegak hukum dulu. Saya kira Bahar Smith dan para manusia yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dan songong ini nggak punya tempat di Indonesia. Mereka harusnya pindah negara saja yang masih percaya tahayul agama ini. Lebih lucunya lagi orang macam Bahar ini berlagak macam polisi. Tapi polisi preman yang bawa-bawa agama. Padahal hidupnya sendiri juga nggak beres. Bayangin saja, ngerokok sambil bawa mobil pakai kaki, nggak pakai pengaman. Bikin malu keturunan Nabi saja orang-orang macam Rizik dan Bahar ini. Belagak jadi penegak hukum, sendirinya melanggar hukum. Lebih lucunya lagi polisi malah hormat sama orang ini. Nggak punya etika begitu loh, masih saling-saling sama orang ini. Pak Kapolri juga diam-diam baik. Saya berharap penegakan hukum bisa dilakukan kepada orang ini agar nggak sembarangan. Apalagi dia pernah bilang nggak usah takut masuk penjara dan berani membusuk. Kalau begitu kenapa polisi malah takut sama Bahar kesannya? Saya kira kehadiran ormas-ormas radikal ini meresahkan ya, apalagi ditambah dengan pembiaran yang dilakukan. Kelihatannya penegak hukum juga sangat lemah dan nggak bertaring, malah kalah sama oknum penebar kebencian dan teror. Jadi bagaimana menurut Anda? Kadrun ngarep Anies tolak Israel? Mustahil, dia kan boneka Amerika. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja tidak melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya utang budi yang besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, ya kan, kemudian, nah, Anies ini sebagai gubernur ya nggak pernah dia bicara atau katakanlah kunjungan ke Rusia, kunjungan ke Cina, nggak pernah dia. Partai Amerika lihat ini memang ya the second golden boy. Paidam. Jangan harap Anies Baswedan tolak Israel ya, karena dia adalah boneka Amerika. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang memiliki banyak sekali intrik politik dengan Indonesia sejak zaman awal-awal kemerdekaan. Kita tahu ada kepentingan ekonomi dari Amerika yang bukan negara penghasil sumber daya alam.
Amerika mendekati negara-negara berkembang yang merupakan penghasil sumber daya alam terbesar. Zaman penjajahan memang Amerika tidak tercatat sebagai penjajah. Negara Indonesia tidak tercatat di dalam sejarah pernah dijajah Amerika. Amerika memang mau dikenal sebagai negara yang netral dan justru memperjuangkan kebebasan setiap negara-negara yang terjajah. Tapi hati-hati, karena itu hanyalah intrik politik mereka untuk mengamankan sumber daya alam negara-negara maju yang gampang dibodoh-bodohi dengan isu agama. Kita tahu dengan sangat amat jelas bahwa daerah Timur Tengah adalah kumpulan negara-negara yang dibodohi oleh Amerika. Negara-negara Suriah, Afghanistan, Palestina adalah negara-negara yang dijadikan ladang kepentingan politik dan ekonomi Amerika lewat minyak yang begitu banyak stoknya. Mereka tak memilih Brunei Darussalam karena memang Brunei itu merupakan negara yang cukup strict dengan pengaruh luar. Brunei adalah negara yang memiliki pemahaman agama yang benar sehingga warganya tidak gampang dibodoh-bodohi seperti yang ada di Timur Tengah. Moderat gitu loh, gak kampungan kayak Indonesia yang mungkin masih alergi dengan negara lain. Negara Yaman juga yang merupakan daerah asal moyangnya Anies merupakan negara yang terus-menerus berkonflik. Amerika sangat cerdas di dalam menggunakan isu agama untuk melanggengkan kekuasaannya atas minyak. Karena minyak merupakan komoditas utama bagi negara tersebut untuk tetap hidup dan terus membakar sumber daya alam yang menjadikan mereka sebagai negara yang paling konsumtif di dunia. Bayangkan saja, Amerika merupakan negara yang menggunakan 30% dari total fosil fuel yang ada di dunia. Artinya, 1/3 penggunaan sumber daya alam di sana yang jumlah penduduknya hanya 400 juta. Untuk kita bandingkan bersama 400 juta itu hanyalah 5% dari total penduduk dunia. Karena saat ini saya percaya jika total populasi di dunia ada 8 miliar dan ini adalah sebuah ketimpangan yang begitu nyata. Mereka ini adalah negara yang cerdas karena mereka gampang banget mencari titik lemah dari kebudayaan negara-negara yang mereka ingin kuasai. Tapi bagaimanapun juga, Amerika saat ini sedang dalam krisis dan itu tidak bisa kita nafikan sama sekali. Amerika saat ini dalam krisis kepercayaan dan Perang Dunia III yang ada di ujung tanduk. Dan mereka sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang di berbagai negara yang bisa dieksploitasi, salah satunya Indonesia. Untuk kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan adalah orang yang begitu dekat dengan Amerika dan bahkan menjadi teman baiknya Amerika menurut laporan yang ada dan terbongkar secara valid. Jadi mana mungkin orang ini bisa menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Amerika kan teman baiknya Israel. Mereka itu bersahabat bahkan membuat bank khusus untuk orang-orang Yahudi Israel di pusat kota Amerika. Dan Yahudi kan memang terkenal dekat banget sama Amerika, negara tempat Anies berutang beasiswa. Dan saya bersyukur bahwa kemunafikan Amerika sangat mudah dibongkar lewat keberadaan Anies yang dia membisu soal timnas Israel. Dia ini mainannya Amerika. Bonekanya Amerika yang gampang banget menggunakan isu politik agama rasisme yang benar-benar pernah ia lakukan di DKI Jakarta. Dan lihat saja ketika dia menang jadi gubernur, kita tahu bahwa isu rasisme dan radikalisme dibawa terus-menerus. Dan politik identitas jadi mainannya Amerika juga Anies. Dalam skala Jakarta saja dia bisa menghancurkan tatanan kemanusiaan dan juga pemahaman Pancasila setiap manusia di Jakarta. Gak usahlah dibayangkan kalau sekolahnya nasional. Akan lebih menakutkan bukan? Amerika itu punya sejarah kelam terhadap negara Indonesia lewat Freeport. Amerika itu juga kelihatan pernah memanfaatkan Soeharto karena waktu kerusuhan 98 itu di-trigger oleh penandatanganan utang IMF oleh Soeharto yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi rendah. Bayangkan saja, 8 kali lipat kenaikan dolar terhadap rupiah dari 2.000 perak menjadi 16.000 rupiah per dolar. Jadi mengharapkan Anies menolak Israel itu seperti mimpi. Dan ibaratnya Anies nggak bakal pakai politik identitas di Indonesia. Hahaha. Kalau Anda tanya posisi saya terhadap kehadiran Israel, saya kira tidak diragukan lagi. Pisahkan antara politik dengan olahraga. Jadi bagaimana menurut Anda?